Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan untuk materi yang ketujuh dalam mata kuliah Geografi Sosial. Nah, saya akan coba share screen dulu ya untuk materinya. Baik, sudah terlihat ya dari sana. Baik, kali ini kita akan membahas tentang migrasi. Sudah ada yang tahu migrasi itu apa? Ada yang sudah pernah dengar ya tentunya kata migrasi. Nah, kita akan membahas lebih jauh ini tentang migrasi itu apa. Nah, kenapa di dalam geografi sosial kita juga membahas tentang migrasi? Ini kaitannya dengan distribusi penduduk ya. Sehingga di sini akan mempengaruhi juga untuk jumlah penduduk dari satu wilayah satu ke wilayah yang lainnya dan juga adanya hubungan atau interaksi timbal balik antara dua wilayah sehingga ini migrasi ini merupakan komponen yang dipelajari di dalam geografi sosial. Baik. Untuk pokok bahasan di dalam materi ketujuh ini kita akan membahas tentang istilah dan pengertian migrasi. Lalu yang kedua kita juga akan membahas tentang pola migrasi. Nah, untuk istilah migrasi sendiri di sini dikatakan bahwa migrasi adalah salah satu dari 3 komponen dasar dalam demografi. Nah, apa saja? Yaitu adanya fertilitas, mortalitas ya, dan ini merupakan migrasi ya. Jadi 3 komponen dalam demografi selain fertilitas dan mortalitas. Nah, kenapa migrasi ini penting? Nah, di sini migrasi terkait dengan adanya kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata. Nah, kita tahu ya, kalau distribusi penduduk itu tidak merata ya, tentunya terkhusus di wilayah Pulau Jawa ini terjadi pemadatan penduduk dibandingkan dengan daerah luar Pulau Jawa, sehingga di sini terkait dengan distribusi penduduk dan juga kepadatannya, karena jika migrasi masuk maka akan menambah jumlah penduduk yang ada, sementara luasan dari wilayah tersebut tidak bertambah sehingga jumlah penduduk menjadi padat. Nah, jadi migrasi ini merupakan hal yang penting untuk dipelajari. Nah, pengertian dari migrasi di sini dikatakan migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan melewati batas administrasi ya, atau migrasi internal, atau batas politik atau negara yang disebut sebagai migrasi internasional. Nah, kuncinya di dalam migrasi di sini adalah melewati batas. Kalau tidak melewati batas ya, politik administrasi ya, itu tidak dikatakan sebagai migrasi ya. Misalnya ingin main ke tempat tetangga cuma depan rumah ya. Nah, itu namanya bukan migrasi ya. Kalau migrasi itu melewati batas. Nah, katakan yang berpindah ya, istilahnya ulang-alik, laju ya, dari misalnya kalian ada yang bertempat tinggal di Klaten ya, terus kuliahnya di Amikom, maka melewati batas ya, provinsi ya, Jawa Tengah dengan DIY. Nah, ini yang disebut sebagai migrasi ulang-alik. Nah, ini kalau lingkupnya itu masih se-Indonesia ya, artinya tidak melewati batas nasional, berarti ini disebut sebagai migrasi internal. Kalau misalnya ini sudah melewati batas administrasi negara, artinya misalnya Indonesia dengan luar negeri ya, katakan Malaysia gitu ya, ini sudah dikatakan sebagai migrasi internasional. Nah, dua migrasi ya, dua dimensi ya. Dalam migrasi ini ditentukan satu, itu adalah ruang ya, artinya ini ada perbedaan ruang ya. Lalu yang kedua ini membutuhkan waktu, sehingga ruang dan waktu ini merupakan dua dimensi dalam migrasi. Nah, itu ya.
Lalu jenis migrasi itu apa saja? Yang pertama ini ada migrasi internasional, artinya adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lainnya. Seperti tadi ya, dikatakan melewati batas administrasi internasional. Ya, dalam hal ini adalah negara. Nah, lalu migrasi internal ini perpindahan yang terjadi dalam satu negara, misalnya antar provinsi ya, atau bisa juga antar kabupaten atau antar desa ya. Nah, ini disebut sebagai migrasi internal. Nah, lalu siapakah pelaku migrasi? Nah, pelaku migrasi ini disebut sebagai migran ya. Jadi orangnya yang melakukan perpindahan ini disebut migran ya, gitu. Nah, dikatakan migran ini apabila seseorang ini tinggal di tempat yang baru atau berniat tinggal tempat yang baru paling sedikit 6 bulan lamanya. Nah, itu disebut migran. Jadi kalau kalian kuliah di Amikom, terus tinggalnya di Klaten, laju ulang-alik pagi berangkat, nanti sore pulang, itu bukan migran, tapi kalian melakukan migrasi ulang-alik atau komuter sebutannya, bukan migran. Kalau migran ini adalah orang yang bertempat tinggal paling sedikit 6 bulan. Misalnya kalau kalian tinggalnya itu daerah asalnya itu luar daerah ya, dari provinsi DIY, terus di sini kuliahnya ngekos, nah itu kalian baru disebut sebagai migran gitu ya. Jadi paling sedikit ini batasan waktunya dikatakan migran adalah 6 bulan ya. Atau sudah ada niat untuk bertempat tinggal di daerah itu ya. Namanya itu migran, namanya kalian kan ngekos ya. Kos itu berarti sudah niat ya tinggal di situ, berarti kalian disebut migran gitu. Nah, kenapa ya yang kurang dari 6 bulan bagaimana ya? Nah, disebut sebagai migrasi sirkuler atau migrasi musiman ya, yakni migrasi yang terjadi tadi ya, yang niat tadi ya tinggal di suatu tempat yang baru ya misalnya ini kurang dari 6 bulan ya. Nah, ini yakni migrasi yang terjadi jika seseorang itu berpindah tempat tapi tidak bermaksud menetap di tempat tujuan ya. Ini disebut sebagai migrasi sirkuler atau migrasi musiman gitu. Yang tadi ya. Jadi dia cuman ulang-alik, jadi cuman musim tertentu saja. Misalnya dulu saya pernah mengalami ya, waktu masih kecil itu saya punya asisten rumah tangga. Jadi dia itu bekerja di tempat saya ya, dan daerahnya asalnya itu ada di Gunung Kidul. Nah, ketika musim panen tembakau, mereka akan pulang. Nah, ini yang disebut sebagai musiman gitu. Jadi ketika panen itu mereka pulang, sehingga ini ketika tidak musim tembakau ya mereka bekerja di manapun ya. Jadi istilahnya ketika itu panen raya ya, itu mereka bermigrasi. Nah, ini yang disebut sebagai migrasi musiman gitu. Kan tetapi tidak bermaksud ya menetap atau di tempat tujuan tersebut gitu. Jadi ya hanya musim tertentu saja ya. Jadi memang tinggal di situ cuman karena musim itu saja gitu. Atau orang-orang yang bekerja misalnya pada proyek kan ya, misalnya proyek pembangunan jalan atau apa ya, biasanya itu mereka harus tinggal di situ ya, di tempat kerjanya agar lebih dekat dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, ini disebut sebagai migrasi musiman. Nanti kalau proyeknya pindah juga sudah pindah dari lokasi itu gitu. Nah, lalu yang kedua ini disebut sebagai migrasi ulang-alik atau komuter tadi ya, yakni orang yang setiap hari meninggalkan tempat tinggalnya ini pergi ke kota lain untuk bekerja ya, atau untuk seperti kalian ya, untuk mengenyam pendidikan ya, atau bersekolah ya, atau bisa juga untuk berdagang ya. Ini yang banyak terjadi ya gitu ya, untuk misalnya kulaan gitu ya. Kalau orang Jogja kulaannya di Solo gitu ya. Demikian pula sebaliknya, mungkin orang Solo juga kulaannya di Jogja gitu ya.
Nah ini, nah nanti pulangnya pada sore hari gitu. Ini disebut sebagai komuter gitu. Nah, lalu 3 kriteria perhitungan angka migrasi. Yang pertama adalah lifetime migration ya, atau migrasi seumur hidup. Ini seseorang ini dikatakan sebagai migran ini apabila tempat tinggal waktu survei berbeda dengan tempat tinggal waktu lahir. Nah, jadi kalian cuma numpang lahir ya, misalnya tempat kelahiran Australia gitu ya, tetapi tempat tinggalnya di Indonesia. Nah, ini jadi dikatakan sebagai migran ini ketika tempat tinggalnya waktu disurvei ya ini tempat lahir di mana. Makanya kan ada ya pertanyaan untuk tempat dan tanggal lahir ya. Oleh karena itu ini disebut lifetime migration atau tidak gitu. Nah, lalu yang kedua ini recent migration. Nah, disebut sebagai recent migration ini apabila seseorang dikatakan sebagai migran apabila tempat tinggal waktu survei ini berbeda pada tempat tinggal 5 tahun sebelum survei. Jadi pasti ditanyakan 5 tahun yang lalu bertempat tinggal di mana? Apakah sama dengan apakah sama dengan tempat tinggal saat ini gitu ya. Jadi disebut sebagai recent migration. Nah, lalu yang ketiga, ini disebut sebagai total migration atau migrasi total apabila seseorang ini ya dikatakan sebagai migran bila dia pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal waktu survei. Jadi ini misalnya apakah sudah pernah bertempat tinggal di lain, ya istilahnya di lain kota atau di lain tempat sebelum tinggal di sini gitu. Nah ini disebut sebagai total migration. Nah gitu. Jadi ini 3 kriteria untuk perhitungan angka migrasi. Nah lalu selanjutnya ya untuk faktor yang mempengaruhi migrasi itu apa ya? Yang pertama ini ada faktor pendorong atau disebut sebagai push factor. Nah disebut sebagai push factor apabila makin berkurangnya adanya sumber-sumber kehidupan, menurunnya daya dukung lingkungan ya, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya ini makin susah diperoleh seperti tambang ya atau kayu atau bahan dari pertanian. Nah, ini merupakan faktor pendorong ya. Nah, ini jadi pendorong itu yang mendorong keluar ya dari tempat tinggalnya ya. Nah, lalu menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal sehingga dia memaksa untuk dia sendiri itu keluar dari tempat tinggalnya ya, pergi dari situ. Nah, ini merupakan faktor pendorong atau push factor. Nah, lalu faktor pendorong yang lain ini adanya tekanan-tekanan politik ya, misalnya seperti kepercayaan ya, suku sehingga ini merasa tidak nyaman ya atau terganggu hak asasinya sebagai penduduk daerah asal ya. Nih, jadi ini merupakan pendorong dia untuk keluar dari tempat tinggalnya. Nah, lalu yang ke berapa ini tadi ya? Oke, yang keempat ya, ini alasan pendidikan atau pekerjaan atau perkawinan. Nah, ini biasanya kalau perkawinan ini rata-rata kebanyakan perempuan ya, ikut suami ya gitu. Nah, kalau yang laki-laki biasanya karena pekerjaan ya, karena bekerja di tempat lain ya. Atau ini masalah pendidikan, ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi sehingga terpaksa untuk meninggalkan tempat asal gitu. Lalu selanjutnya ini karena bencana alam ya, seperti beberapa waktu yang lalu ya pernah ada bencana bencana tsunami ya, bencana tsunami yang ada di Sulawesi ya. Nah, ini istilahnya mendorong orang-orang di sana itu untuk berpindah gitu, berpindah istilahnya meninggalkan tempat tinggal di sana ya karena sering terjadi tsunami, gempa gitu ya. Nah ini jadi berpindah ya. Lalu atau misalnya ada banjir ya, misalnya ini biasanya kalau bencana alam ini musiman ya, kadang-kadang memang daerah itu memang langganan ya, misalnya langganan banjir ya gitu. Jadi memang daerah-daerah yang memang rawan bencana gitu, sehingga ini mendorong orang karena merasa tidak nyaman ya, sudah tidak nyaman tinggal di situ karena adanya banjir tahunan ya, itu jadi terpaksa untuk pergi dari daerah situ gitu. Nah, itu atau karena wabah penyakit itu juga bisa ya.
musim kemarau panjang. Biasanya kalau musim kemarau ini karena sulitnya mendapatkan air ya, untuk akses air. Karena kan kebutuhan pokok manusia kan salah satunya juga kebutuhan untuk air ya, gitu. Nah ini, jadi ini merupakan faktor-faktor pendorong atau push faktor tadi. Nah, lalu selain push faktor tadi, ini ada pull faktor. Tadi ada push, ada pull ya. Pull faktor di sini atau faktor penari di sini yang menarik, yang membuat istilahnya orang itu tertarik, istilahnya melihat keluar itu lebih indah daripada daerahnya ya, seperti rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Ya. Nah, jadi faktor penari ini ya, ini adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kalau misalnya di daerah tempat asalnya, saya kok hidupnya gini-gini aja sih gitu ya. Saya pengen berpindah deh, siapa tahu ya untuk misalnya berpindah dapat dapat memperbaiki hidup yang layak gitu. Nah ini ada harapan. Lalu yang kedua, adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Nah, misalnya kalau di tempat tinggalnya pendidikan masih kurang ya, belum ada mungkin pengen mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, sehingga ini ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi di luar daerah asal ya. Lalu yang ketiga, ini keadaan lingkungan ya, dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya seperti wah kok di sana lebih enak ya, cuacanya lebih cocok, lebih mungkin fasilitas umumnya lebih lengkap, terus sarana pendidikan kesehatan mungkin lebih enak, lebih ya lebih segalanya lah, intinya melihat apa yang ada di luar daerah asal itu menarik ya, intinya jadi aku mau ke sana lah gitu. Jadi sudah ada tujuannya. Nah, ini merupakan pull faktor gitu. Jadi pull faktor ini adalah faktor eksternal yang ada di luar gitu ya. Gitu. Nah, yang lainnya ini adanya aktivitas-aktivitas di kota besar ya, misalnya ada hiburan, ada pusat kebudayaan. Ini yang menjadi daya tarik bagi orang di daerah itu untuk bermukim di situ gitu. Ya, ini ya misalnya contohnya ya kalau di Indonesia tuh Bali ya, jadi memang itu memang pulau budaya ya, menjunjung tinggi kebudayaan yang ada di sana, sehingga orang akan lebih tertarik, wah enak deh kayaknya kalau tinggal di Bali itu ya gitu, ketemu bule-bule ya pakle-pakle gitu ya. Nah ini merupakan faktor penarik ya, nah yang ada di luar lah ya gitu. Nah menurut Everett Ashley ya, jadi ini ada faktor yang mempengaruhi migrasi. Beliau menulis di dalam tulisannya ini judulnya A Theory of Migration ya. Di sini mengungkapkan bahwa volume migrasi di suatu wilayah itu berkembang sesuai dengan tingkat keanekaragaman daerah di wilayah tersebut. Gitu. Jadi menurutnya volume migrasi itu ya berkembang itu sesuai dengan ini keanekaragaman daerah, karena heterogennya wilayah ini membuat wilayah yang satu dengan yang lainnya itu dilirik itu menarik, kok di sini nggak ada, kok di sana ada, kok di sana lebih enak. Nah itu jadi karena adanya tingkat keanekaragaman gitu di wilayah ya. Nah itu jadi Everett Ashley itu menuliskan seperti itu di dalam bukunya ya. Nah jadi di situ itu juga ada gambar ya, istilahnya di mana ini ada dua lingkaran. Oke, dua lingkaran ini ibaratnya kalau di sini adalah area ya, ini daerah asal, ini daerah tujuan. Jadi orang akan aku pengen ke sana gitu ya. Ini intinya dia bertempat tinggal di daerah asal, ingin menuju ke daerah yang lain atau disebut sebagai daerah tujuan. Nah, tentunya di sini ada plus minus daerah itu sendiri ya. Artinya kalau plus itu faktor di mana kebutuhan dapat tercukupi, kalau minus itu faktor di mana kebutuhan tidak dapat tercukupi. Nah, itu. Jadi inilah yang ada ya. Jadi di tempat asal, tempat tujuan. Nah, si individu itu kalau misalnya bermigrasi dari daerah asal ke daerah tujuan, itu kan pasti melewati daerah yang lain ya, atau adalah istilahnya kayak di luar daerah dari tujuan atau tidak terbayang. Nah, ini namanya rintangan antara. Nah, bisa dia sampai di daerah tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang sudah dituju dari awal ya, ketika dia akan berangkat dari daerah asal.
Ada yang tiba-tiba singgah ya, intinya nggak jadi ke sana lah, di sini aja lebih enak. Mungkin ada daerah yang lain yang kiranya ketika di dalam perjalanan akan dari daerah asal ke tujuan itu menemukan daerah yang memang dirasa lebih cocok daripada daerah tujuan, sehingga ini disebut sebagai rintangan antara gitu. Atau ada yang istilahnya di sini karena adanya rintangan antara ini dia nggak jadi ke tempat daerah tujuan, dia berpikir lagi, berpikir ulang, ngapain pergi ke sana, ya sudahlah, akhirnya dia nggak jadi berpindah. Itu namanya rintangan antara. Ketika udah tengah-tengah di jalan balik lagi ya, nah gitu, itu yang disebut sebagai rintangan antara gitu. Nah itu ya, jadi itu menurut Everett Ashley tadi ya. Nah, sedangkan pola migrasi ini banyak pola migrasi ini untuk dari segi umur ya. Ini tentunya didominasi oleh umur-umur atau kelompok-kelompok usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun ya. Dalam artian ini produktif secara ekonomi gitu. Nah, itu ya. Oke, mungkin itu dari saya materi hari ini ya. Jika nanti ada yang ditanyakan, bisa langsung chat ke WA saya ya. Sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.